Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah sudut kota Jogja, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan kayu bertuliskan Warung Tunjang dan Iga Bakar. Warung itu tidak besar, hanya beratap seng dengan dinding setengah bambu dan setengah tembok. Namun, aroma masakan dari dapurnya dulu selalu mengundang orang untuk mampir. Ibu Sari, seorang wanita berusia 48 tahun, mengurus warung itu seorang diri. Sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun lalu, dialah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia punya 5 anak yang masih harus diberi makan, sekolah, dan dibesarkan. Kehidupannya memang berat, tapi Ibu Sari dikenal ulet, sabar, dan pandai memasak. Awalnya, warungnya ramai. Banyak orang datang karena tunjang buatannya empuk, iga bakarnya harum dengan bumbu khas, dan harganya terjangkau. Para pelanggan menyebut, masakan Ibu Sari punya rasa rumahan yang bikin kangen. Dari hasil itu, kebutuhan sehari-hari anak-anaknya bisa terpenuhi, meski tidak berlebihan. Namun, keadaan berubah ketika seorang pria bernama Pak Ferry membuka warung baru tak jauh dari situ. Pak Ferry bukan orang sembarangan. Ia pernah bekerja di restoran besar dan membawa resep-resep istimewa. Warungnya tampak lebih modern, dengan lampu terang, meja kursi rapi, dan menu baru yang langsung menarik perhatian banyak orang. Hari demi hari, pelanggan Ibu Sari mulai berkurang. Awalnya hanya beberapa orang, tapi semakin lama semakin sepi. Jika dulu setiap malam warungnya penuh, kini hanya ada 2 atau 3 orang yang datang. Kadang bahkan tidak ada sama sekali. "Bu, kenapa sekarang sepi?" tanya anak sulungnya. Indah, suatu malam, Ibu Sari hanya tersenyum pahit sambil menyendok nasi. "Mungkin orang-orang lagi bosan makan tunjang, Nak. Nanti juga ramai lagi." Tapi kenyataannya berbeda. Keesokan harinya, ia melihat beberapa pelanggan setianya makan di warung Pak Ferry. Mereka terlihat tertawa, menikmati iga bakar dengan saus baru yang tampak lebih menggoda. Di saat itu, dada Ibu Sari terasa sesak, seolah seluruh usahanya selama ini sia-sia. Warungnya makin sepi, sementara biaya hidup tetap berjalan. 5 anak harus diberi makan, uang sekolah harus dibayar, dan tagihan bulanan menumpuk. Ia mencoba menambah menu baru, tapi tetap tak ada yang datang. Malam-malamnya mulai terasa berat, tubuhnya lelah, dan pikirannya kacau di dalam hati. Timbul rasa iri dan benci pada Pak Ferry. Kenapa dia baru datang sebentar saja langsung bisa merebut semua pelanggan? Padahal aku sudah bertahan-tahan berjuang di sini. Gumamnya lirih, dengan mata berkaca-kaca. Sejak itu, perasaan iri bercampur putus asa mulai menguasai Ibu Sari. Warung yang dulu jadi sumber kebahagiaan kini berubah jadi beban. Suara anak-anaknya merengek minta jajan dan uang sekolah makin membuat hatinya semakin terhimpit. Ia mulai berpikir, apa benar hanya usaha keras yang bisa membuat hidup lebih baik? Atau ada jalan pintas lain? Malam itu, Ibu Sari duduk sendirian di dalam warung gelap, menatap kompor yang padam. Dari kayohan, ia mendengar suara ramai tawa pelanggan di warung Pak Ferry. Suara itu terasa seperti ejekan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menahan air mata yang tak terbendung. Ia tidak tahu. Sejak malam itu, hatinya mulai retak yang perlahan akan membawanya pada jalan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari terasa semakin berat bagi Ibu Sari. Warung yang dulu penuh canda tawa pelanggan, kini hanya menyisakan kursi-kursi kosong. Sesekali ada 1-2 orang mampir, tapi setelah itu sunyi kembali. Di seberang jalan, warung baru milik Pak Ferry justru semakin ramai. Lampunya terang benderang, musik pelan terdengar, dan aroma daging bakar tercium sampai jauh. Ibu Sari seringkali berdiri di depan warungnya sendiri, menatap dengan hati panas setiap kali melihat pelanggan masuk ke sana. Warung Pak Ferry tidak hanya menjual tunjang dan iga bakar seperti milik Ibu Sari, tapi ia juga menambahkan menu baru yang unik. Ada iga bakar dengan saus madu, sup tulang pedas, bahkan sate tunjang yang lembut. Orang-orang membicarakan rasa masakannya yang berbeda. Katanya lebih gurih, lebih empuk, dan lebih kaya bumbu. "Enak banget loh iga bakarnya Pak Ferry. Ada sambal spesialnya," celoteh salah satu pelanggan lama Ibu Sari yang tanpa sengaja bertemu dengannya di pasar. Ibu Sari hanya tersenyum kaku.
Padahal hatinya terasa tertusuk. Ia tahu pelanggan setianya sudah pindah hati. Sejak saat itu, kabar kelezatan warung Pak Ferry menyebar semakin luas. Banyak orang penasaran, bahkan yang berasal dari luar kampung datang untuk mencoba. Warung itu semakin penuh, sementara warung Ibu Sari semakin sepi. Malam-malam Ibu Sari dipenuhi keluhan anak-anaknya. "Bu, kok sekarang kita jarang makan daging ya?" tanya anak ketiganya polos. "Uang jajan aku berkurang terus, Bu. Teman-teman bilang warung kita bangkrut," ujar anak sulungnya dengan wajah muram. Kata-kata itu membuat hati Ibu Sari hancur. Ia mencoba bertahan dengan menjual makanan seadanya, kadang bahkan hanya sayur bening untuk anak-anaknya. Namun ia sadar, tanpa pelanggan, warungnya tidak akan bertahan lama. Pernah suatu sore, ketika Ibu Sari sedang membersihkan panci besar, ia mendengar suara tawa riuh dari warung Pak Ferry dari celah pintu. Ia mengintip. Di sana, pelanggan berdesakan, menikmati iga bakar yang mengepul. Aroma daging panggang bercampur bumbu khas membuat perutnya ikut keroncongan. Air mata Ibu Sari jatuh tanpa ia sadari. Rasanya seperti seluruh kerja kerasnya dirampas begitu saja. "Wahai Epia, kenapa engkau membiarkan aku kalah seperti ini?" bisiknya lirih. Malam itu, Ibu Sari tidak bisa tidur. Ia terbaring gelisah di tikar tipis. Matanya menatap langit-langit rumah yang reot. Suara anak-anaknya yang terlelap justru membuat dadanya semakin sesak. Bagaimana kalau warung Banner-Banner bangkrut? Bagaimana ia bisa memberi makan 5 anaknya? Dalam keputusasaan itu, benaknya mulai dipenuhi pikiran aneh. Ia teringat cerita lama dari orang kampung. Ada orang yang sukses mendadak karena melakukan jalan pintas. Ada bisik-bisik soal pesugihan, tentang perjanjian dengan makhluk halus yang bisa melipat gandakan rezeki dengan cepat. Ibu Sari berusaha mengusir pikiran itu. Ia menggeleng kuat-kuat, mencoba menenangkan diri. "Tidak, aku tidak boleh begitu. Itu dosa besar. Aku masih punya anak-anak. Aku harus kuat," katanya dalam hati. Namun semakin ia menolak, semakin bayangan tentang jalan pintas itu menempel di kepalanya. Apalagi setiap kali ia melihat warung Pak Ferry yang ramai, ia merasa seperti ditertawakan oleh seluruh dunia. Sejak malam itu, dalam tidurnya, mimpi aneh mulai datang. Ada sosok hitam besar berdiri di balik warungnya. Sosok itu berbisik, suaranya lirih namun menusuk telinga. "Jika kau ingin ramai lagi, ada cara, tapi kau harus berani membayar harganya." Ibu Sari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau sebuah pertanda. Yang jelas, sejak saat itu, langkah Ibu Sari semakin dekat menuju jurang yang kelam. Hari-hari Ibu Sari berjalan semakin berat. Warungnya benar-benar sepi. Hampir tidak ada lagi orang yang datang membeli. Meja-meja kosong berdebu, panci besar yang biasanya penuh masakan kini hanya terisi air bening. Dulu ia selalu bangga ketika melihat asap dapurnya mengepul setiap sore. Tapi kini asap itu sudah jarang terlihat. Setiap kali melewati warung Pak Ferry, perasaan Ibu Sari makin terluka. Warung itu seakan menjadi bayangan hitam yang menghantui hidupnya. Ramai, penuh tawa, dan selalu mengeluarkan aroma daging bakar yang menggoda. Sementara warungnya sendiri seakan menjadi kuburan sunyi, dingin, dan muram. Suatu malam, setelah menutup warung, tanpa ada satupun pelanggan, Ibu Sari duduk sendirian di bangku kayu. Lampu temaram warungnya bergoyang tertiup angin. Ia memandangi meja yang kosong lalu menanduk. Air matanya jatuh ke permukaan meja yang dingin. "Kenapa harus begini ya Allah? Kenapa engkau ambil rezekiku?" bisiknya dengan suara serak. Anak-anaknya semakin sering mengeluh. "Bu, aku malu di sekolah. Temanku bilang warung kita mau bangkrut," ujar anak kedua dengan wajah sedih. "Bu, aku lapar. Nggak ada lauk ya malam ini?" tanya si bungsu dengan mata polos. Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk hati Ibu Sari. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi apalah daya, isi dompetnya semakin menipis. Ia bahkan harus berutang ke tetangga untuk membeli beras. Dalam tekanan itu, pikirannya mulai goyah. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Ia sering bermimpi aneh. Berjalan di sebuah hutan gelap, mendengar suara tangisan anak-anak, dan sosok tinggi besar berbaju hitam selalu muncul di ujung jalan. Sosok itu tidak punya wajah, hanya bayangan. Suaranya berat, seperti datang dari dalam tanah. "Jika kau ingin kembali berjaya, ada jalan cepat. Kau hanya perlu berani." Awalnya, Ibu Sari berusaha mengusir mimpi itu. Ia berdoa setiap malam, membaca ayat-ayat pendek, berharap mimpinya hilang. Tapi justru semakin sering ia melawan, semakin kuat suara itu menghantui. Sampai-sampai saat terjaga pun, ia seakan mendengar bisikan di telinganya. "Anak-anakmu, mereka bisa menjadi kunci." Kalimat itu membuatnya merinding. Ia terlonjak,
lalu segera menutup telinganya dengan kedua tangan. Astagfirullah. Jangan, itu cuma bisikan setan, katanya dengan suara gemetar. Namun rasa putus asa membuatnya mulai berpikir. Ia merasa Tuhan tidak lagi mendengarkannya. Usahanya sia-sia, doanya tidak pernah dijawab, sementara hidupnya semakin terpuruk. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di dapur dengan tatapan kosong, seorang tetangga bernama Bu Lastri mampir. "Bu Sari, saya dengar ada orang pintar di pinggiran kota. Katanya bisa membantu usaha yang sepi jadi ramai lagi. Tapi ya, jalannya tidak biasa," kata Bu Lastri lirih, seolah takut didengar orang lain. "Jalan tidak biasa?" tanya Ibu Sari pelan. Bu Lastri hanya tersenyum samar. "Saya nggak tahu banyak, tapi katanya kalau orang itu kasih syarat, jangan sampai ditolak." Ucapan itu menempel di kepala Ibu Sari. Malam harinya, ketika ia menatap Anokenania yang tertidur pulas, hatinya semakin kacau. Ada rasa sayang, tapi juga rasa tertekan. Ea ingin Anakainea hidup enak, tidak kekurangan. Tapi bisikan dalam kepalanya selalu mengarahkan pada satu hal, pengorbanan. Malam itu, Ibu Sari menangis lama. Ia menutup mulut agar tangisnya tidak membangunkan anak-anak. Di antara air mata, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau ini memang satu-satunya jalan, apa aku harus melakukannya? Apa aku harus mengorbankan darah dagingku sendiri demi warung ini?" Dan pada saat itu juga, di luar rumahnya, terdengar suara langkah kaki berat yang entah dari mana asalnya. Seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang siap membawa Ibu Sari masuk lebih dalam ke jalan gelap. Malam itu, Jogja diguyur hujan deras. Petir menyambar, angin berdesir membawa hawa dingin menusuk tulang. Ibu Sari duduk di dapur, menatap lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Hatinya kacau, pikirannya tak berhenti dipenuhi bisikan aneh yang selalu muncul. Ada jalan cepat, ada jalan cepat. Ia tak bisa tidur. Suara rintik hujan seolah berubah menjadi bisikan halus yang menuntunnya pergi ke suatu tempat. Hingga akhirnya, ia teringat ucapan Bu Lastri tentang orang pintar di pinggiran kota. Malam itu juga, tanpa banyak pikir panjang, ia nekat berangkat dengan payung tua dan sandal jepit. Ia berjalan menyusuri jalan sempit menuju pinggiran hutan di daerah Bantul. Udara terasa lembab, bau tanah basah bercampur dengan aroma daun kering yang membusuk. Semakin jauh ia melangkah, semakin sepi suasana. Hanya suara kodok dan serangga malam yang terdengar. Di ujung jalan, sebuah gubuk reot berdiri. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya bocor, tapi anehnya dari dalamnya terlihat cahaya redup lilin. Gubuk itu seperti menunggu kedatangannya. Dengan gemetar, Ibu Sari mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tak lama, pintu kayu berderit terbuka. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus bongkok berdiri di depan pintu. Matanya sayu, wajahnya dipenuhi keriput, dan senyum tipisnya membuat bulu kuduk berdiri. Ia memakai jubah hitam, tangannya menggenggam tongkat kayu. "Sudah kutunggu kau, Sari," ucapnya pelan, seolah sudah tahu kedatangannya. Ibu Sari tercekat. "Bagaimana bisa Bapak tahu nama saya?" Lelaki itu hanya tertawa kecil. Suaranya serak, seperti ada yang pecah di tenggorokannya. "Namamu dipanggil oleh mereka yang haus darah. Masuklah, waktumu sudah tiba." Dengan langkah ragu, Ibu Sari melangkah masuk. Suasana di dalam gubuk lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Dinding penuh dengan kain hitam, di sudut ruangan ada sesajen. Kelapa hijau, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kepala ayam hitam yang sudah dipotong. Bau anyir darah bercampur asap kemenyan membuat dada sesak. Lelaki itu duduk bersila, memejamkan mata, lalu berucap, "Tak perlu kau sembunyikan. Kau datang padaku karena usahamu sepi, warungmu hampir mati, sementara pesaingmu semakin jaya. Benar kan?" Ibu Sari menunduk, wajahnya penuh air mata. "Iya Pak, saya sudah berusaha, tapi gagal terus. Anak-anak saya lapar. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Lelaki itu tersenyum samar. "Ada jalan, tapi ingat, harga yang harus kau bayar tidak murah." Hati Ibu Sari berdegup kencang. "Harga apa, Pak?" "Darah dagingmu sendiri," jawab lelaki itu singkat. Ibu Sari terbelalak. "Maksud Bapak, anak-anak saya?" "Ya," ucap lelaki itu dingin. "Mereka tumbal paling manis. 5 anakmu akan menjadi persembahan. Sebagai gantinya, warungmu akan ramai, uang mengalir deras, namamu akan dikenal banyak orang." Ibu Sari terdiam. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Suara tangisan Anokonania terbayang di kepalanya. "Titiak, saya tidak sanggup." Namun lelaki itu menatap tajam dengan mata merah menyala. "Kalau kau mundur sekarang,
kau akan kehilangan segalanya. Anak-anakmu tetap akan mati, tapi dengan cara yang lebih kejam, dan kau akan mati kelaparan bersama mereka. Ancaman itu menusuk jantung Ibu Sari. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, tangisnya pecah. Dalam hati kecilnya, ia menolak, tapi bayangan tentang warungnya kembali ramai, anak-anaknya punya makan enak, dan hidupnya kembali terangkat membuat hatinya goyah. Lelaki itu lalu mengeluarkan sebuah kain hitam kecil berisi jarum dan pisau kecil yang berkarat. Bawa ini, nanti malam, ambil setetes darah dari setiap anakmu ketika mereka tertidur. Taruh di kain ini, lalu kubawa ke pemilik rezeki. Setelah itu, lihatlah keajaiban terjadi. Ibu Sari menatap benda itu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat menerimanya. Dalam hati ia berteriak, menolak, tapi bibirnya tak bisa mengucapkan kata tidak. Sebelum pergi, lelaki itu berbisik di telinganya. Jangan menolak takdirmu, Sari. Kau yang memilih jalan ini. Ingat, jika berhenti di tengah jalan, azabnya lebih mengerikan daripada yang kau bayangkan. Dengan langkah gontai, Ibu Sari meninggalkan gubuk itu. Hujan masih turun, tapi ia tak peduli lagi. Kain hitam di tangannya terasa berat, seakan berisi beban seluruh dunia malam itu. Di rumahnya, ia duduk di depan anak-anaknya yang tertidur pulas. Mereka tampak damai, wajah polos yang tak tahu apa-apa. Namun di genggamannya, kain hitam itu terasa semakin panas, seolah memaksa untuk segera digunakan. Dan di balik jendela, bayangan hitam tinggi besar terlihat mengintai, menunggu keputusan Ibu Sari. Malam itu udara Jogja begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Ibu Sari duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Kedua tangannya masih menggenggam erat kain hitam pemberian dukun tua. Matanya terus menatap Anokenania yang sedang tidur lelap di kamar. Wajah mereka begitu polos, damai, dan tak tahu apa-apa. Namun, bisikan dalam kepalanya semakin kuat. Lakukan, hanya setetes darah. Hanya itu. Setelahnya, hidupmu akan berubah. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar Anokenania satu persatu. Ia duduk di samping anak bungsunya yang masih berusia 6 tahun. Rambut anak itu terurai di bantal. Dadanya naik turun dengan napas teratur. Air mata Ibu Sari menetes, membasahi pipi. Maafkan Ibu nak, ini semua demi kalian, bisiknya lirih. Ia mengambil jarum dari dalam kain hitam, lalu menusukkan perlahan ke ujung jari anak itu. Setetes darah merah segar keluar, jatuh tepat di kain hitam yang terbuka di pangkuannya. Anak bungsunya meringis kecil, namun tidak terbangun. Jantung Ibu Sari berdetak kencang. Rasanya seperti ada yang pecah di dalam dirinya. Ia ingin berhenti, tapi bayangan wajah dukun tua dan ancaman kutukan membuatnya terus bergerak satu persatu. Ia lakukan hal yang sama kepada keempat anak lainnya. Setetes darah dari tiap jari mereka menodai kain hitam yang semakin berat di tangannya. Bau anyir darah bercampur dengan aroma kemenyan samar-samar masuk lewat jendela. Entah dari mana asalnya. Begitu semua selesai, angin malam bertiup kencang. Lampu minyak di ruang tamu padam dengan sendirinya. Rumah menjadi gelap gulita. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Tok, tok, seperti ada sesuatu yang berkeliling di halaman. Ibu Sari ketakutan. Ia buru-buru menutup kain hitam itu dan menyimpannya di dapur. Namun sesaat kemudian, suara pintu kayu berderit keras. Bayangan hitam tinggi besar masuk tanpa membuka pintu. Wujudnya samar, seperti kabut pekat, tapi matanya merah menyala. Bagus, tumbal pertama sudah diserahkan. Suara itu bergema, membuat lantai bergetar. Ibu Sari hampir pingsan. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. Jangan sakiti anak-anakku. Aku lakukan ini supaya mereka bahagia, katanya terbata. Bayangan itu tertawa panjang. Suara tawa yang menggema seperti ribuan orang menangis bersamaan. Mereka bukan untuk bahagia. Mereka adalah persembahan milik kami. Tiba-tiba, kain hitam di dapur bergerak sendiri, terangkat ke udara lalu jatuh di lantai. Dari dalam kain itu, suara tangisan bayi terdengar samar, bercampur dengan suara jeritan halus. Ibu Sari menutup telinganya, tapi suara itu justru makin jelas. Malam itu juga, ia kembali ke gubuk dukun tua di pinggir hutan, membawa kain hitam yang sudah berlumuran darah. Dukun tua itu sudah menunggunya, duduk di depan api kecil yang membara. Bagus Sari, kau sudah melangkah. Mulai besok, warungmu akan kembali ramai. Semua orang akan berebut datang kepadamu. Tapi ingat, dukun itu menatap tajam. Tumbal pertamamu sudah diserahkan. Satu persatu anakmu akan dipanggil. Jangan pernah melawan. Ibu Sari ingin menangis, ingin berteriak menolak, tapi mulutnya terkunci. Bibirnya hanya bisa bergetar. Sementara tangannya semakin erat menggenggam kain hitam itu. Dan benar saja,
Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung Ibu Sari yang biasanya sepi mendadak dipenuhi orang. Orang-orang datang berbondong, memuji masakannya yang tiba-tiba terasa jauh lebih lezat dari sebelumnya. Tunjang terasa sangat empuk, iga bakar begitu harum, bahkan lebih enak dari milik Pak Ferry. Ibu Sari hanya berdiri di balik dapur, menatap panci besar yang menggelegak. Senyumnya pahit, karena ia tahu setiap sendok masakan itu dibayar dengan darah anak kanannya sendiri. Dan sejak hari itu, jalan pulang bagi Ibu Sari sudah tertutup selamanya. Malam itu, suasana rumah Ibu Sari terasa sangat sunyi. Angin berhembus pelan, dedaunan di halaman bergesekan seperti berbisik, menambah rasa tegang yang menyelimuti. Ibu Sari duduk di ruang tamu. Matanya kosong menatap kain hitam yang masih tersimpan di meja. Bau anyir darah yang menempel di kain itu membuat perutnya mual, tapi ia tidak berani menyingkirkannya. Anak bungsunya, si kecil berusia 6 tahun, tidur pulas di kamarnya. Wajah polos itu membuat dada Ibu Sari terasa sesak. Malam ini adalah malam yang akan merubah hidupnya selamanya. Suara bisikan dari dalam kepalanya kembali terdengar. Lirih, namun memaksa, tumbalkan dia agar warungmu ramai. Dengan tangan gemetar, Ibu Sari membawa kain hitam dan jarum kecil ke kamar anaknya. Ia menunduk di samping ranjang, melihat napas anaknya yang teratur. Setetes air mata jatuh dari pipinya, menetes di lantai kayu. Maafkan ibu nak, ibu harus melakukan ini, bisiknya lirih. Ia menusukkan jarum ke ujung jari anak bungsunya, meneteskan darah ke kain hitam. Anak itu sedikit meringis, tapi tidak terbangun. Detak jantung Ibu Sari semakin kencang, tubuhnya gemetar hebat. Bau darah segar bercampur aroma kemenyan dari ritual sebelumnya, membuat suasana makin mencekam. Begitu setetes darah terakhir jatuh, udara di kamar terasa berubah. Suara angin tiba-tiba menjadi lebih berat. Terdengar bisikan-bisikan halus dari sudut kamar. Tangisan, jeritan, dan suara langkah kaki yang tak terlihat. Bayangan hitam tinggi besar yang menunggu di malam ritual muncul samar di dinding, menatap Ibu Sari dengan mata merah menyala. Tumbal pertama sudah diterima. Lihatlah, warungmu akan ramai mulai besok. Suara itu bergema. Ibu Sari menunduk. Dada terasa sesak, air matanya menetes tanpa henti. Ia tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah, tapi desakan rasa putus asa telah menutup logikanya. Ia merasa tak ada jalan lain. Keesokan harinya, keajaiban yang mengerikan itu benar-benar terjadi. Warung Ibu Sari tiba-tiba dipenuhi orang. Aroma tunjang dan iga bakar yang keluar dari dapurnya membuat orang-orang berdesakan. Pelanggan memuji masakannya, bahkan beberapa orang berjanji akan menjadi langganan tetap. Semua itu membuat hati Ibu Sari campur aduk. Senang melihat warung ramai, tapi bersalah karena tumbal pertama sudah jatuh pada anaknya sendiri. Namun, malam itu, rumahnya terasa berbeda. Suara-suara aneh mulai terdengar. Langkah kaki di tangga, tangisan pelan dari kamar anaknya yang sudah tiada, dan angin dingin yang seolah menyisir seluruh rumah. Ibu Sari terjaga sepanjang malam, gemetar di kamar, menatap kain hitam yang kini terlihat bergerak sendiri. Meski ia tahu itu bukan ilusi, hari demi hari berlalu, dan rasa bersalah Ibu Sari semakin menumpuk. Ia mulai sering bermimpi buruk. Melihat anak-anaknya menangis dengan mata penuh darah, suara jeritan mereka mengisi rumah. Namun di siang hari, warungnya tetap ramai. Keajaiban pesugihan itu memang nyata, tapi harga yang harus dibayar terasa semakin berat. Suatu sore, salah satu tetangga berbisik kepadanya, "Bu Sari, anak kecil itu, kau tidak melihat mereka main di rumah tetangga?" Ibu Sari menelan ludah. Hatinya mencelos. Ia tahu rahasianya belum ada yang curiga, tapi rasa bersalah itu mulai memaksa dirinya gila. Sejak malam tumbal pertama, hidup Ibu Sari berubah drastis. Warung ramai, uang mengalir deras, tapi rumahnya seperti neraka. Setiap kali ia menatap kain hitam, suara jeritan dan tangisan mengisi kepalanya. Anak bungsunya telah menjadi korban, dan ia tahu tumbal berikutnya menunggu. Rasa takut dan penyesalan mulai merasuki jiwanya. Setiap malam, bayangan anak bungsunya muncul, menatap dengan mata kosong, mulut terbuka seperti menjerit tanpa suara. Ibu Sari menutup mata, tapi bayangan itu selalu hadir. Dan ia sadar, jalan yang telah ia pilih, jalan pintas itu baru saja dimulai. Setelah tumbal pertama, kehidupan Ibu Sari mulai berubah. Warungnya ramai. Setiap hari, orang-orang berdesakan ingin mencicipi iga bakar dan tunjang, yang kini terasa lebih lezat dari sebelumnya. Uang mengalir deras, anak-anaknya terlihat cukup makan, dan semua orang memuji masakannya.
Tapi di balik itu, rumah Ibu Sari berubah menjadi tempat yang penuh kengerian. Malam demi malam, suara-suara aneh mulai menghantui rumahnya. Dan gizen anak-anak terdengar dari kamar-kamar kosong. Meski semua anaknya masih tidur, bayangan hitam melintas di sudut rumah, menatap Ibu Sari dengan mata merah menyala. Bau anyir darah terus menyelimuti ruang tamu dan dapur. Seolah darah anak bungsunya tidak pernah hilang dari dunia ini. Tak lama setelah itu, nasib menimpa anak kedua. Malam itu, anak itu jatuh sakit secara tiba-tiba. Demam tinggi, tubuh menggigil, dan jeritan yang keluar terdengar seperti tercekik. Ibu Sari panik dan membawanya ke dokter, tapi dokter hanya bisa memberikan obat untuk menurunkan demam. Semalaman, jeritan anak itu memenuhi rumah. Saat fajar tiba, anak kedua itu ditemukan tak bernyawa, wajahnya membiru, bibir menghitam. Ibu Sari terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin menangis, ingin menjerit, tapi ia takut Anokinania yang lain akan bangun. Dalam hatinya, rasa bersalah bercampur takut kehilangan segalanya. Tapi di luar rumah, warung tetap ramai, pelanggan tetap datang. Keajaiban pesugihan itu nyata, namun harganya mulai terasa tak tertahankan. Beberapa hari kemudian, anak ketiga mengalami kecelakaan tragis di halaman rumah. Tubuhnya ditemukan remuk di bawah tangga, sementara tangis Ibu Sari pecah hebat. Ia menjerit, memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bergerak. Namun bayangan hitam malam itu tetap menunggu. Tak terlihat tapi selalu ada. Anak keempat dan kelima juga mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Mereka sering bermimpi buruk, menangis sendiri di malam hari, dan tampak seperti diganggu sesuatu yang tak kasat mata. Ibu Sari merasa rumahnya seperti dihuni oleh Roro yang menuntut balas dendam. Suara tangisan anak-anak yang sudah meninggal terus terdengar bercampur dengan jeritan mereka yang masih hidup setiap malam. Ibu Sari kembali melakukan ritual yang diberikan dukun tua. Setetes darah dari anak-anak yang masih hidup harus ia ambil, lalu ditaruh di kain hitam. Bau darah bercampur aroma kemenyan memenuhi rumah, membuat Ibu Sari semakin mual dan lemah. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya mulai terlihat sembab karena tidak tidur. Tetapi keajaiban tetap terjadi. Warungnya tetap ramai. Pelanggan yang datang tampak senang, memuji masakannya, bahkan beberapa menanyakan rahasia resepnya. Ibu Sari hanya tersenyum pahit, menutup mulut agar tak terdengar suara gemetar. Di dalam hatinya, ia tahu semua ini dibayar dengan darah Anokinania sendiri. Rasa bersalah mulai memakan jiwanya. Ia mulai mengalami halusinasi. Di dapur, ia sering melihat anak-anaknya berdiri di pojok ruangan, menatap dengan mata kosong dan mulut terbuka, seolah menjerit tanpa suara. Setiap kali ia menutup mata, bayangan itu muncul lagi. Malam itu, ketika hujan turun dengan deras, Ibu Sari terbangun mendengar suara langkah kaki di seluruh rumah. Ia menyalakan lampu minyak, tapi tidak ada siapapun. Yang terdengar hanyalah tangisan, jeritan, dan bisikan halus. Kenapa ibu lakukan ini? Suara itu terdengar dari semua arah, seakan anak-anaknya yang sudah mati memanggilnya. Ibu Sari menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, jalan yang ia pilih, jalan pesugihan itu telah mengubah hidupnya menjadi neraka. Anak demi anak telah menjadi tumbal, dan rumahnya kini dipenuhi aura kematian dan penyesalan yang tak berujung. Di balik semua itu, warung tetap ramai. Orang-orang tidak tahu bahwa setiap sendok iga, bakar dan tunjang yang mereka makan dibayar dengan darah dan nyawa anak-anak Ibu Sari sendiri. Dan malam itu, Ibu Sari sadar, tumbal demi tumbal berikutnya akan terus datang, hingga semua anaknya hilang. Setelah beberapa korban tumbal, rumah Ibu Sari terasa semakin seperti sarang kematian. Suara jeritan dan tangisan yang tidak pernah terdengar sebelumnya kini selalu hadir. Baik saat malam maupun siang, bayangan hitam tinggi besar selalu mengintai di sudut rumah, membuatnya tak pernah merasa aman. Bahkan saat duduk di dapur atau tidur di kamarnya sendiri. Di luar rumah, keajaiban pesugihan membuat warung Ibu Sari tetap ramai. Orang-orang terus berdatangan untuk menikmati iga bakar dan tunjangnya. Aroma masakan yang menggoda, tekstur daging yang lembut, membuat pelanggan lupa bahwa di balik semua itu tersimpan kengerian. Suatu sore, tetangga mulai curiga. Anak-anak Ibu Sari yang tinggal di rumah itu makin jarang terlihat bermain di halaman, dan wajah mereka terlihat pucat, muram, dan sering menangis sendiri. Salah satu tetangga, Bu Lastri, memutuskan untuk mengintip dari jendela rumahnya. Dari jauh, ia melihat Ibu Sari membawa kain hitam dan melakukan sesuatu yang aneh di dapur. Lilin-lilin kecil dinyalakan, dan aroma darah yang tajam memenuhi ruangan. Keesokan harinya, gosip mulai menyebar. Aku melihat Bu Sari melakukan hal aneh tadi malam. Ada darah di dapurnya, bisik seorang tetangga kepada yang lain.
Beberapa tetangga lain mulai waspada. Mereka tidak berani mendekat langsung, tapi rasa takut membuat mereka dayam-dayam mengamati setiap gerak-gerik Ibu Sari. Pak Ferry, pesaing utamanya, juga mendengar kabar itu. Seketika, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan kesuksesan mendadak warung Ibu Sari. Suatu malam, tetangga yang penasaran memutuskan untuk mengikuti Ibu Sari saat ia pergi ke hutan. Dari keyohan, mereka melihat Ibu Sari melakukan ritual dengan dukun tua, menggunakan kain hitam dan sesajen berdarah. Bayangan gelap meliang-liang di sekitar mereka, dan suara bisikan halus terdengar di antara pepohonan. Berikan, tumbal, rezeki. Mereka terkejut dan ketakutan, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Keesokan harinya, berita itu mulai tersebar di kampung. Orang-orang yang tadinya takut mendekat kini menjauhi rumah Ibu Sari. Warung tetap ramai, tapi suasana sekeliling berubah. Wajah-wajah penasaran berubah menjadi takut, dan beberapa pelanggan mulai meninggalkan warung setelah mendengar rumor. Di dalam rumah, Ibu Sari mulai tidak bisa tidur. Bayangkan anak Konenia yang sudah menjadi tumbal selalu muncul di setiap sudut rumah, menatapnya dengan mata kosong. Mulut terbuka seperti menjerit. Bau darah yang selalu tersisa di kain hitam membuatnya mual dan gemetar. Ibu Sari mulai mengalami halusinasi yang lebih parah. Ia sering melihat Anok Kenania yang sudah meninggal muncul di meja makan, duduk di kursi mereka, menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan dan kemarahan. Kadang, ia mendengar suara-suara mereka memanggil namanya, Ibu. Kenapa Ibu lakukan ini? Rasa bersalah dan ketakutan membuatnya mulai kehilangan akal sehat. Ia tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Rumahnya menjadi labirin mimpi buruk yang selalu dihuni oleh jeritan Anok Kenania. Tetapi di luar, warungnya tetap ramai. Orang-orang tidak tahu bahwa setiap sendok, iga, bakar dan tunjang yang mereka makan dibayar dengan darah dan nyawa anak-anak Ibu Sari. Kebenaran mulai terbuka perlahan, dan Ibu Sari sadar, semakin lama rahasianya terungkap, semakin berat kutukan yang menghantuinya. Pada malam itu, ia duduk di dapur sendirian, memandangi kain hitam yang telah menumpuk darah anak-anaknya. Bayangan hitam tinggi besar muncul lagi di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. Suara bisikan terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Semua yang kau lakukan akan kembali padamu. Ibu Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan. Gemetar hebat, ia tahu. Jalan gelap yang ia pilih bukan hanya menghancurkan anak-anaknya, tetapi juga akan menghancurkan dirinya sendiri. Sejak rahasianya mulai terbongkar, hidup Ibu Sari berubah menjadi neraka yang nyata. Bayangkan anak kainenya yang sudah menjadi tumbal, selalu menghantui setiap langkahnya. Tangisan, jeritan, dan tatapan kosong mereka memenuhi rumah setiap malam, membuat Ibu Sari tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Bau darah dan kemenyan dari ritual pesugihan masih tersisa di setiap sudut rumah, seakan menempel selamanya. Warungnya tetap ramai, tapi Ibu Sari tidak lagi merasakan kebahagiaan. Senyum yang dulu ia tunjukkan kepada pelanggan kini hanyalah topeng, menutupi rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia selalu menunduk di dapur, melihat panci besar yang menggelegak, sambil memikirkan Anok Kenania yang sudah tiada. Malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semua anak yang masih hidup yang tersisa satu terakhir tiba-tiba jatuh sakit mendadak. Tubuhnya menggigil, napasnya tersengal, dan jeritan mengerikan terdengar dari kamar. Ibu Sari panik, tangannya gemetar saat mencoba menolong. Namun, ia sadar, ini adalah akibat dari pesugihan yang dilakukannya. Bayangan hitam tinggi besar muncul di ruang tamu. Matanya merah menyala menatapnya dingin. Tumbal terakhir, kini milik kami. Suara itu bergema, membuat lantai bergetar. Ibu Sari berteriak, memeluk anaknya yang terakhir. Tetapi bayangan itu menyentuh tubuh anak itu. Dan seketika tubuh anak itu kaku, berubah dingin. Jeritan terakhir pecah, lalu senyap selamanya. Rumah yang tadinya penuh tawa kini berubah menjadi kuburan hidup. 5 anaknya telah hilang, satu demi satu tumbal untuk kekuasaan sementara yang kini terasa hampa. Ibu Sari jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan air mata mengalir deras. Ia menatap kain hitam yang penuh darah, merasakan penyesalan yang tak pernah bisa dihapus. Di luar rumah, warung tetap ramai. Orang-orang datang, tertawa, makan, dan memuji masakan Ibu Sari. Mereka tidak tahu bahwa setiap sendok iga bakar dan tunjang yang mereka santap dibayar dengan nyawa anak-anak yang tak berdosa. Keajaiban pesugihan itu tetap nyata, tapi harganya terlalu mahal. Hari-hari berikutnya, Ibu Sari mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berbicara sendiri, menangis di dapur, menatap bayangan anak Kinania yang sudah mati, dan sering terdengar tertawa sendiri dengan suara serak yang membuat tetangga takut.
Suara-suara anak-anaknya seakan memanggilnya dari setiap sudut rumah. "Ibu, kenapa ibu lakukan ini?" Pada puncaknya, suatu malam, tetangga mendengar teriakan panjang yang memekakkan telinga dari rumah Ibu Sari. Ketika mereka berani masuk, yang mereka temukan adalah pemandangan mengerikan. Tubuh Ibu Sari terbaring di lantai dapur, wajahnya pucat dan penuh darah. Mulutnya tampak seperti mengunyah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sekelilingnya, kain hitam penuh darah Anokanania berserakan, dan aroma anyir darah memenuhi seluruh rumah. Warung yang dulu menjadi sumber kebanggaan, kini menjadi saksi bisu tragedi yang mengerikan. Semua anak Ibu Sari telah tiada, dan dirinya sendiri mengikuti jejak mereka dengan cara yang mengerikan. Orang-orang yang datang ke warung tidak lagi melihatnya yang tersisa, hanyalah kisah menakutkan yang menjadi legenda di kampung itu. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah Ibu Sari. Orang-orang hanya bisa mendengar kabar tentang warung yang dulu ramai, kini ditinggalkan. Dan aroma anyir darah yang konon masih terasa saat angin bertiup di malam hari. Akhirnya, jalan pintas yang diambil Ibu Sari untuk kesuksesan membawa kehancuran total. 5 anaknya tewas mengenaskan, dirinya sendiri mati tragis. Dan warung yang seharusnya jadi kebanggaan berubah menjadi sarang horor dan penyesalan yang abadi. Tragedi Ibu Sari menjadi peringatan mengerikan bagi siapapun yang tergoda. Challenge. Kekayaan instan yang diperoleh dengan mengorbankan yang tidak bersalah hanya akan membawa kehancuran dan kematian.